Suasana di kawasan Transit Tugu Atas di Terowongan Kendal, teman-teman. Hari ini hari Selasa, tanggal 2 September 2025 pukul 11.38. Suasana siang relatif normal, teman-teman. Belum ada tanda-tanda pergerakan massa ya di sekitar ini, teman-teman. Selain reguler ya, ada masyarakat. Namun banyak media yang seliweran, tentu saja mengambil foto, mengambil video, dan interview dengan masyarakat terkait barangkali dengan isu terkini yang berlangsung pekan kemarin ya, sepekan penuh, mulai tanggal 25 hingga tanggal 31 Agustus 2025 yang menjadi momen semacam buruk juga ya bagi Indonesia, terutama bagi perekonomian Indonesia, yang pada bulan Agustus lalu sebenarnya ada upaya kebangkitan dalam artian ekspansi dari sektor manufaktur ya teman-teman. Setelah 4 bulan berturut-turut, indikator dari PMI, Purchasing Manager Index, teman-teman, yang dari mulai April, Mei, Juni, Juli di bawah 50, artinya non ekspansi, yang justru di bulan Agustus ini ada sedikit kenaikan di atas 51, yang menunjukkan bahwa industri manufaktur sedang bergeliat ya teman-teman, terutama untuk permintaan ke ekspor. Namun sayangnya sepertinya macetnya komunikasi antara rakyat dan pemerintah, rakyat dan DPR, dan rakyat dengan politisi dan kepolisian berdampak pada insiden yang cukup besar. Ada penyampaian pendapat di DPR yang berdampak ke mana-mana dan menyentuh juga beberapa fasilitas umum baik di Jakarta maupun juga di Pulau Jawa lainnya, termasuk juga di Makassar yang terdampak oleh adanya demonstrasi tersebut. Dan ke depan ROTPM sangat mengharapkan sekali bahwa pemerintah berikut jajarannya, baik secara personal, para pejabat di kementerian, kemudian di kelembagaan, untuk ya mengoptimalkan ya anggaran yang ada sehingga tidak menghambur-hamburkan dalam bentuk anggaran yang tidak berdampak kepada pembangunan secara keseluruhan ya. Harusnya dikembalikan ke rakyat ya, uang pajak harusnya dikembalikan ke rakyat dalam bentuk program-program yang mendaya gunakan, yang membangkitkan ekonomi, tidak juga dihambur-hamburkan untuk kepentingan ASN barangkali ya, yang terindikasi di beberapa kesempatan. Sebagian anggaran dihamburkan juga untuk para politisi yang berada di DPR yang berjumlah 580 orang, mendapatkan fasilitas yang leks, sementara rakyat dalam kondisi yang sulit saat ini. Dan mahalnya penyampaian pendapat di pekan terakhir harusnya menyadarkan pemerintah untuk kembali ini ya, humble ya, memilih program-program yang sesuai, yang bisa mengungkit daya beli, mengungkit lapangan kerja, alih-alih menciptakan kementerian yang banyak ya teman-teman, juga lembaga-lembaga yang tidak perlu ya, dan itu adalah anggaran itu saja yang dibuang, selain juga untuk membayar masa lalu ya, utang yang meroket yang saat ini sudah menyita 40% anggaran APBN, terutama nanti di 2026 ya, ada 1.450 triliun dihabiskan untuk membayar masa lalu ya, membayar utang. Sementara APBN-nya sendiri hanya 3.600 sampai 3.800 ya teman-teman.